what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Komunikasi, dosen pengampu Ibu Femi Oktaviani SIKOM MIKOM. Kami di sini memenuhi tugas UAS Manajemen Komunikasi dengan tema komunikasi politik, yaitu simulasi persidangan. Saya Arianti Wahida sebagai anggota DPR dan Panitera. Saya Elsa Jilanaswa Putri Ramdhani sebagai jaksa penuntut umum. Saya Dava Aditya Nugraha sebagai saksi 2 dan KPK. Saya Tia Gustiana sebagai Hakim Ketua dan KPK. Saya Jerry Trestar Iskandar sebagai Ketua DPRD dan terdakwa. Saya Anissa Sakira Afrilia sebagai sekretaris dan saksi 1. Saya Pusi Silvia sebagai penasihat hukum. Karena kita sudah kumpul, mari kita mulai rapat hari ini. Silakan Anissa, dijabarkan apa yang akan kita rapatkan hari ini. Baik Pak, untuk rapat kali ini kita akan membahas tentang dana bansos untuk program Keluarga Harapan dengan dana 5 miliar untuk semua rakyat Indonesia. Apakah tidak kekecilan untuk dana PKH? Ya benar Pak, menurut saya dana itu kekecilan untuk dana bansos. Bagaimana jika dananya 25 miliar saja untuk dana-dana tidak terduga? Bukankah itu kegedean, Pak? Karena menurut saya dana 8 miliar saja sudah sangat cukup untuk memenuhi semuanya. Benar Pak, 20 miliar itu sangat besar untuk dana bansos. Bagaimana kalau kita bulatkan saja menjadi 10 miliar? Ya, menurut saya dana 10 miliar itu cukup untuk memenuhi semuanya. Baiklah, kalau begitu kita sepakati saja dananya 10 miliar. Apakah semuanya setuju? Setuju Pak. Baik, jika semuanya setuju, kalau gitu kita tutup rapat hari ini. Anissa, tolong buatkan surat proposal dana yang akan kita ajukan kepada pemerintah. Baik Pak. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Silakan masuk. Permisi Pak, ini untuk dana bansos sudah cair. Terima kasih, Ica. Kalau begitu buat laporan juga untuk dana yang sudah cair. Baik Pak, kalau gitu saya kembali ke ruangan saya dulu. Silakan. Kok dana bansos tinggal 5 miliar sih? Nggak beres. Ngapain kamu di ruangan saya, Ica? Enggak Pak, tadinya ini saya mau ngasih berkas yang belum saya kasih kemarin dari MPR. Oke, baiklah. Silakan keluar. Baik Pak, makasih Pak. Kayaknya ada yang nggak beres deh. Kenapa, Sa? Kok mukanya kayak gitu? Nggak apa-apa kok. Serius, nggak ada? Sebenarnya tadi aku ngeliat dana bansos jadi berkurang. Hah? Berkurang gimana? Iya, tadi aku lihat di meja Pak Zeri kalau dana bansos berkurang jadi cuman 5 miliar doang. Mungkin salah lihat kali. Gak mungkin, aku masih inget banget mutasi rekening yang kemarin. Nih, Mana? coba kamu lihat. Saya udah curiga kalau bos kita itu melakukan penggelapan dana karena pada saat saya masih menjadi karyawan, beliau seringkali menyuruh atau menyakiti orang yang ketahuan melapor. Menurut kamu gimana? Ini laporin aja langsung biar bisa langsung ditindak. Oke, kalau gitu aku bakal lapor sekarang. Halo Gus, Iya, halo Mbak. apakah saya bisa melaporkan penggelapan dana? Bisa kok bisa. Emang penggelapan dana apa?
Saya pengen ngelaporin Pak Zeri karena saya merasa curiga kalau dia melakukan korupsi dana untuk PKH. Lah bukannya itu bos kamu. Kalau begitu lebih baik kita ketemuan saja. Kita ketemuan di kantorku saja jam 2 siang. Oke, kita janjian di sana. Apa benar ini dengan saudara Jerry? Betul, saya sendiri. Anda akan kami tangkap. Angkat tangan. Berdiri. Tangan belakang. Maju. Pembacaan tata tertib persidangan. Sebelum sidang dimulai, penuntut umum, penasehat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat kepada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Pengambilan foto, rekaman suara harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. Pengunjung melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahkan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan. Para hadirin dipersilahkan berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Majelis hakim dipersilahkan masuk ruang sidang. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selesai. Apakah penuntut umum sudah siap? Sudah siap yang mulia. Apakah penasehat hukum sudah siap? Sudah siap yang mulia. Sidang Semu Peradilan Negeri Kota Bandung memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara memeriksa dengan nomor register perkara 001/PS Bandung /07/2024 dengan terdakwa Zeri bin Adam pada hari Senin tanggal 11 April 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pengunjung dan penyaksi sudah duduk di tempat yang disediakan. Jaksa penuntut umum dihadirkan untuk terdakwa ke dalam ruangan. Baik yang mulia. Saudara penasehat hukum, apakah saudara memiliki identitas sebagai advokat dan dalam menangani kasus ini apakah saudara sudah memiliki surat kuasa khusus untuk terdakwa? Sudah yang mulia. Sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Nama saya Jerry bin Adam, umur saya 35 tahun dan saya beragama Islam. Apakah saudara Zeri mengaku perbuatan penggelapan dana yang dilakukan oleh Anda sendiri? Tidak yang mulia, tidak melakukan penggelapan dana PKH, tetapi saya juga yang memungkinkan untuk curang seperti manipulasi dan mutasi yang sebenarnya menjadi
salah satu untuk menyalahkan saya. Saya persilakan saudara penasihat hukum untuk bertanya kepada saudara terdakwa. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada terdakwa, apakah Anda akan menjawab dengan benar dan tepat? Saya siap menjawab benar dan tepat, Yang Mulia. Sekarang diberikan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Terima kasih Yang Mulia. Menurut perbuatan saudara terdakwa, pada tanggal 10 Juni 2024, Dewan Perwakilan Rakyat mengumumkan rencana untuk menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan kepada masyarakat dengan total nominal sebesar 10 miliar rupiah. Dana tersebut dijadwalkan cair dalam waktu 2 minggu. Setelah dana tersebut cair, saksi sebagai sekretaris menyerahkan data kepada terdakwa untuk dikelola dan disalurkan sesuai peruntukannya. Namun, pada tanggal 11 Juni 2024, saat saksi memeriksa meja kerja terdakwa, saksi menemukan bahwa jumlah dana yang ada hanya tersisa 5 miliar rupiah. Hal ini menimbulkan kecurigaan saksi bahwa terdakwa mungkin telah melakukan tindakan korupsi terhadap dana bantuan sosial tersebut. Saksi merasa perlu untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang guna memastikan bahwa dana bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat dan tidak disalahgunakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 2 ayat 1 pasal 9 UU 031 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai diubah dengan UU 020 tahun 2001. Subsidi air bawah terdakwa jadi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangannya. Kesempatan ini atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan cara sebagai berikut. Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pada pasal 3 pasal 18 UU nomor 31 tahun 1909 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagai diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Maka terdakwa terancam dengan pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pada dasarnya, tindakan pidana penggelapan telah diatur dalam pasal 372 KUHP lama yang saat ini surat diterbitkan masih berlaku pada pasal 481-2003 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundang yaitu 2024. Apakah saudara terdakwa mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut? Saya mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Ibu penuntut yang mulia. Apakah saudara penasihat hukum bersedia menyampaikan eksepsinya? Maaf Yang Mulia, apakah surat eksepsinya dibacakan sekarang? Apakah saudara penasihat hukum bersedia menyampaikan eksepsinya sekarang? Ya, siap Yang Mulia. Surat eksepsi pidana korupsi Majelis Hakim yang mulia, saudara tim penasihat yang terdakwa yang kami hormati, penuntut umum yang kami hormati, perihal eksepsi atas surat dakwaan sebagai nomor berikut. Dengan hormat, pertama perkenalkan penasihat umum, saya sebagai penasihat hukum dari terdakwa Jerry bin Adam. Dengan ini menyampaikan tanggapan atas eksepsi yang telah diajukan oleh penuntut umum dalam perkara pidana korupsi dengan surat dakwaan sebagai nomor berikut. PDM 01-PT1-PT1-04-2024. Setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama surat dakwaan dan eksepsi yang diajukan oleh penuntut umum, kami menyatakan bahwa pertama, surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 142 dan pasal 143 KUHP. Dakwaan tersebut telah memuat identitas penuntut umum, identitas terdakwa, tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, uraian singkat mengenai tindak pidana yang didakwakan, kualifikasi hukumnya dan alat bukti yang akan digunakan. Kedua, eksepsi yang diajukan oleh
penuntut umum tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Penuntut umum telah membuktikan dengan alat bukti yang cukup dan agak kurang sehingga melakukan atas tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan harus ditolak. Ketiga, kami memohon kepada majelis hukum yang mulia untuk menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Oleh karena itu, saya mohon kepada majelis hukum yang pertama menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material. Dua, menolak eksepsi yang diajukan oleh penuntut umum. Tiga, melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Empat, terdakwa menggugat kembali kepada saksi sekaligus pelapor atas pelanggaran hak privasi terdakwa. Demikianlah tanggapan eksepsi ini kami sampaikan dengan hormat yang mulia. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Apakah ada yang disampaikan oleh saudara penuntut umum? Ya, yang mulia. Hari ini kami mendatangkan saksi atas kejadian tersebut, yakni saudari Anissa dalam perkara kasus penggelapan dana ini. Baiklah, apakah Anda setuju dengan adanya saksi ini, saudara penasihat hukum? Ya, saya setuju yang mulia. Baik, saudara saksi, Anda dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudara untuk mengkonfirmasi dengan jelas. Nama lengkap Anissa Syakira. Tempat tanggal lahir Bandung 29 Mei 1999. Jenis kelamin perempuan, agama Islam dan kewarganegaraan Indonesia. Iya, betul yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia? Saya berjanji, Pak Hakim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi, apakah Anda kenal dengan terdakwa? Ya, saya kenal dengan terdakwa. Dia adalah atasan saya sendiri. Apakah Anda yakin bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dana bansos? Apakah Anda memiliki bukti kuat yang dapat mendukung pernyataan Anda? Ya, saya yakin. Saya mengetahui ketika saya hendak merapikan dokumen pelaporan dan dari sana tiba ada sebuah kertas mutasi yang disimpan terhimpit seperti disembunyikan. Saya yakin penggelapan dana ini dilakukan oleh terdakwa karena saya mengetahui bahwa besaran dana dari pemerintah pusat sebesar 10 miliar. Akan tetapi yang dicairkan kepada penerima manfaat bansos hanya setengah dari dana bansos tersebut. Apa saudara jaksa penuntut umum ingin ada yang disampaikan atau ditanyakan kepada saksi? Ya, yang mulia. Yang pertama menanggapi dari ekspansi yang pertama berkaitan bahwa saudari Anissa sudah melanggar privasi dari atasannya, sedangkan saudari Anissa sudah menyatakan bekerja dengan saudari Zeni sebagai sekretaris pribadi. Baik saudara saksi, apakah ada saksi lain yang ada pada saat kejadian berlangsung? Iya, ada. Penuntut umum silakan hadirkan saksi yang kedua. Baik, yang mulia. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam BAP sebabnya dengan jelas. Nama lengkap Dava Aditya, tempat tanggal lahir
14 Juni 1998, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia. Betul yang mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang yang berlaku, saudara harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara apakah bersedia? Saya berjanji. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan kepada saudara Dafa untuk melaporkan dan menceritakan apa yang Anda ketahui berkaitan kasus ini. Baik yang mulia, saya sudah lama bekerja bersama saudara Jerry sebagai sekretaris pribadi sebelum saudara Anissa. Dan sebenarnya saya sudah tidak heran dengan penggelapan dana yang dilakukan saudara Jerry. Tetapi karena saya tidak memiliki kekuatan dan bukti yang kuat, maka saya memilih tidak melaporkannya. Dan sekarang saya sudah memiliki bukti yang cukup dan kuat. Baik, dari pernyataan saksi sudah jelas bahwa penggelapan dana uang sosial ini dilakukan terdakwa telah direncanakan. Terdakwa pasti telah melakukan dari periode sebelumnya, sehingga hal ini membuktikan terdakwa Zeri benar-benar melakukan penggelapan dana PKH. Baik, terima kasih penuntut umum. Untuk penasehat hukum, apakah Anda ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, saya akan membacakan putusan sidang hari ini. Berdasarkan pertimbangan hakim yang berdasarkan pada bukti yang ada, hakim memutuskan bahwa saudara Zeri bin Adam dinyatakan bersalah dan akan dihukum selama 5 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup.